Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon biarlah pengurapan Roh-Mu Tuhan turun atas setiap kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu Kau urapi, dan urapi setiap kami yang merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudari. Puji Tuhan. Ya, kepada semua kita saya ingin menyapa setiap kita sekali lagi, shalom. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh lambai-lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Wow, ya, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Dan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat menikmati lawatan Tuhan. Bahkan juga bagi kita yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, ya bukan di GPI Gideonnya ya, tapi di rumah kita yang baru ini. Selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini yang ingin saya sampaikan, ini menjadi part yang terakhir begitu ya. Wow, gak kerasa ya, menjadi part yang terakhir dari pembahasan firman Tuhan kita saat ini, yaitu saya beri judul New Man Part 4, yaitu Spiritual Warfare. Apakah itu? Itulah peperangan rohani. Katakan sama-sama peperangan rohani. 1, 2, 3. Boleh dengan lebih keras yuk. 1, 2, 3. Peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, bahwa sadarkah kita bahwa ternyata kita adalah, meskipun kita sudah menjadi manusia-manusia yang baru begitu ya, karena darah Kristus menebus kita, ada kepenuhan Roh Kudus yang disediakan bagi kita. Ketika kita menjadi manusia yang baru, ternyata di saat yang sama kita mesti menghadapi yang namanya peperangan rohani. Nah, ini sebentar. Ya, ini bukan rumah saya gitu ya. Wah, amin ya kalau rumah saya ya. Amin gitu ya. Ya, jadi kemarin hari Jumat begitu ya, tim musik semua persen worship gitu, itu latihan begitu di rumah saya dari sore Bapak Ibu saudara, dari jam 6 sore. Hanya ini saya cari gambar yang agak gelap gitu ya. Nah Bapak Ibu saudara, ketika dari sore kemudian menuju mulai ke malam begitu ya, selesai latihan semua pulang, ternyata masih ada juga yang nyantol gitu ya di sekretariat gereja itu. Gak kerasa Bapak Ibu saudara, ngobrol gitu ya, makan jeruk, bikin burger gitu ya, waduh. Dan terus kemudian ngobrol sambil bikin isi worshipnya ini buat ibadah, bikin PowerPoint buat ibadah. Tahu-tahu sudah ada yang pamitan tidur. Udah capek ya, aku mau tidur gitu ya. Terus yang lain mulai ngomong lagi, sudah malam ya, sudah waktunya pulang. Ya saya tak pulang dah gitu ya, udah pulang gitu kan ya. Sudah jam 11 malam gitu ternyata. Nah Bapak Ibu saudara, ternyata tidak kerasa ya, kumpul latihan, nyiapkan isi worship, nyiapkan PowerPoint, ngobrol-ngobrol apa gitu. Loh sampai malam, sudah jam 11 malam. Dan ya ini saya gambarkan ini kumpul di rumah, kemudian sampai waktunya malam gitu ya. Bapak Ibu saudara, ternyata gak kerasa waktunya kok jalan terus gitu. Nah Bapak Ibu saudara, sebetulnya hal yang sama juga terjadi bukan dengan kerohanian kita ya. Kita rasanya nih setiap hari jadi orang Kristen, setiap hari mau masuk hidup yang baru, setiap hari menapaki hari-hari kita, hari lepas hari. Ternyata firman Tuhan itu berkata hari demi hari kita itu sedang menghadapi yang namanya peperangan rohani. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, suka tidak suka, ternyata hari-hari kita dipenuhi dengan yang namanya peperangan rohani ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah sebab itu apa yang perlu kita pelajari mengenai peperangan rohani ini? Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani ini? Nah Bapak Ibu saudara-saudari, yang ingin saya bagikan kepada kita, yang pertama adalah kita perlu ini, sadarilah lawan kita. Sama-sama boleh katakan ini, 1, 2, 3. Iya, sadarilah lawan kita. Ternyata kita punya lawan begitu ya. Siapa? Ya, dan ini perlu kita sadar.
supaya kita nanggep gitu. Wah, ternyata aware gitu ya, ternyata kita ini ada lawan yang perlu kita hadapi. Sekalipun kita manusia baru, justru ketika kita menjadi manusia baru, kita perlu melawannya ya. Dikatakan di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan akhirnya. Menarik, kenapa? Ingat ya, di pasal yang keempat dibahas mengenai manusia baru. Di pasal yang kelima kita sudah belajar bagaimana kita itu perlu hidup dalam kasih, kita perlu hidup dalam terang, kita perlu hidup dalam berhikmat. Bahkan kemudian Efesus 5 sampai Efesus 6 itu sudah banyak dibahas bagaimana kita perlu saling menghormati, bagaimana suami istri saling menghormati, bagaimana orang tua anak saling menghormati, bagaimana yang namanya atasan dan bawahan perlu saling menghormati, merendahkan diri satu sama lain karena Kristus. Dan dari pembicaraan yang segitu panjang, kesimpulannya akhirnya ini ya muncul kesimpulannya apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi di sini langsung Paulus berkata, jangan kamu lalu mengandalkan kekuatanmu sendiri sebagai anak Tuhan. Oh, aku sudah manusia baru, aku pakai kekuatanku sendiri. Enggak. Oh, jangan kamu lalu mengandalkan kekuatan orang tuamu. Orang tuaku sudah Kristen kok, aku katut ya kan. Aku katut aja sama orang tuaku, langsung ke surga udah beres gitu ya. Oh, itu lagi ada pendetaku, pokoknya aku ke gereja kan semua urusan pendetaku nanti kemenangan kerohanian dimenangkan karena ada pendetaku. Enggak itu ya. Tetapi pakailah kekuatan Tuhan. Kuatlah di dalam kuasanya Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, caranya bagaimana? Dikatakan di ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita perlu pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga, tapi semua perlengkapan senjata Allah yang Allah sediakan bagi kita, pakailah itu semua. Supaya apa? Karena ini loh lawannya disadarkan. Kenapa sih kok semua itu penting? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi jangan main-main gitu ya. Peperanganmu bukan melawan orang-orang di sekitarmu, bukan, tapi melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita tanya iblis itu seperti apa sih gambarannya? Siapa sih iblis itu? Di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, yang namanya roh-roh jahat di udara, kita di dunia fisik gak bisa melihat. Tetapi roh-roh jahat di udara itu bukan lalu cuma sekedar roh jahat seperti itu, enggak. Tetapi mereka bahkan punya tatanan pemerintahannya sendiri. Ada kepalanya, begitu ya, ada penguasa-penguasanya, ya, ada yang anak buahnya. Itu menjadi tatanan yang begitu matang di roh-roh jahat yang ada di udara ini. Dan itulah pertandingan kita melawan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi menarik kenapa? Karena ternyata kita tahu yang namanya iblis setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan seperti itu dia juga, Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita senjata perlengkapan rohani supaya kita pun bisa menang bersama dengan Tuhan Yesus. Apa sih yang iblis lakukan? Kalau Bapak Ibu Saudara ditanya ya, apa sih iblis lakukan? Gak bisa semua saya kasih gambarannya, tapi kira-kira seperti ini ya. Kira-kira ini yang iblis kacaukan. Rumah tangga dirusak sama iblis. 1 Korintus 7 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu saling menjauhi, ini berbicara soal suami istri, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Ya, iblis ingin merusak rumah tangga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Apalagi relasi satu dengan yang lain pun dia ingin merusak itu semua. Ya, di Efesus 4 ayat yang ke-26 sampai dengan 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, gitu ya. Apalagi pelayanan pun bisa dirusak.
1 Tesalonika 2 ayat 18, di situ Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, dikatakan, sebab kami ini telah berniat untuk datang kepada kamu, kepingin pelayanan di Tesalonika, begitu ya. Aku Paulus malahan lebih dari sekali sudah kepingin datang, tetapi iblis telah mencegah kami. Ya, kalau kita mau sudah ada jadwal pelayanan, tiba-tiba kepingin datang, ada aja gangguan ini, gangguan itu. Mau datang ibadah ya, ada aja gangguan ini, gangguan itu. Jangan-jangan ini iblis yang mengganggu kita, gitu ya. Dan kita perlu waspada, kita perlu jaga-jaga, begitu ya. Hati mulai malas-malasan beribadah, atau mungkin tiba-tiba ada gangguan apa, lalu kita mulai teralihkan, gitu ya, nggak datang ibadah, nggak datang pelayanan. Nah ini jangan-jangan iblis yang mencegah, gitu. Ini peperangan kita. Bahkan nama baik kita pun itu ingin dirusak oleh iblis. Dikatakan hendaklah ia juga di 1 Timotius 3 ayat yang ke-7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Gitu ya. Nama baik seseorang pun itu ingin iblis rusak. Makanya dikatakan kalau mau memilih pemimpin jemaat, jangan seorang yang baru. Kenapa? Kalau seorang yang baru bisa lalu kemudian nama baiknya dirusak oleh iblis ya di luar jemaat itu. Nah hati-hati. Bapak Ibu Saudara, sebab itu bahkan yang kita tahu ya, murid-murid Tuhan Yesus pun iman pun itu ingin dirusak oleh iblis. Yohanes 13 ayat 27 dikatakan, dan sesudah Yudas Iskariot ini yang menerima roti itu pada malam perjamuan terakhir, dikatakan ia kerasukan iblis. Dan menarik ya, kerasukan iblis bukan lalu getar-getar kayak yang kita bayangkan ya. Namanya kerasukan iblis itu kayak orang yang nanti keluar busa di mulutnya atau seperti apa, kejang-kejang gitu. Enggak ya. Dia kerasukan iblis tenang, cuma Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Akhirnya Yudas tenang aja, dia berdiri, dia pergi, dia jual Yesus dengan 30 keping perak. Akhirnya dia jual Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman pun ingin dirusak oleh iblis. Hati-hati. Sebab itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, kita tahu di surat Petrus ya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Ya, ini tadi makanya gambarnya saya gambar singa ya, digambarkan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Sebab itu saya tuliskan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai manusia baru yang dipenuhi Roh Kudus, ya, kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, hiduplah dalam kekuatan Allah, bukan kekuatan kita, bukan kekuatan ekonomi kita, bukan kekuatan kepintaran kita, bukan kekuatan jabatan kita, bukan kekuatan orang tua kita, bukan kekuatan yang lain-lainnya, pendeta kita, para pelayan di gereja kita, enggak, tapi dalam kekuatan Allah itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat, hidup ini peperangan melawan roh-roh jahat yang selama ribuan tahun telah mencoba menjatuhkan umat Tuhan, bahkan Kristus sekalipun. Ingat ya, 3 cobaan ya, 3 cobaan. Yesus mau melayani sesudah dia dibaptis, sebelum dia melayani dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh iblis sampai 3 kali. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi puji Tuhan, kebangkitan Kristus telah membuktikan kemenangannya. Setuju katakan amin? Amin. Dan Allah telah memberikan seluruh perlengkapan senjatanya agar kita pun dapat bertahan dan tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis. Yang setuju katakan amin. 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 Ya. Nah ini saya sudah sempat cerita nih yang tahun lalu, saya nggak tahu, mungkin ada sebagian kita yang sudah lupa atau bahkan mungkin belum bergabung tahun lalu, begitu ya. Ini saya ingin bagikan ketika mendalami kisah ini ya, teks ini, saya itu jadi teringat gitu. Opa saya yang juga adalah seorang pendeta begitu, itu pernah bercerita. Satu ketika opa saya itu naik kapal begitu ya, karena mau pelayanan, dan pelayanan itu di pedalaman, ya, pelayanan itu di pedalaman, dan itu harus melewati sungai. Jadi tempat itu hanya bisa dilewati oleh sungai dengan kapal yang kecil dan cuma ya lautnya nggak sebesar ini kan cukup besar ya. Tapi naik kapal itu tapi jaraknya itu pendek, hanya bisa dilewati oleh 1 kapal begitu ya. Sudah malam, dilewati 1 kapal, lalu kapal itu berjalan ya.
Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, itu dari depan itu ada seperti kapal itu mau datang dengan cahaya yang sangat terang sekali, silau sekali, dan kemudian orang-orang itu sudah mau bilang cepat lompat gitu ya, lompat begitu. Lalu opa saya itu langsung dengan keras berkata, dalam nama Tuhan Yesus pergi sekarang, gitu ya. Iblis pergi, dan tiba-tiba langsung cahaya itu hilang, kapal itu hilang dan pergi semua. Lalu orang yang nyetir kapalnya itu bilang, untung kalian tak lompat. Ya, kenapa? Itu adalah orang-orang penduduk sekitar yang menggunakan kuasa gelap, yang memang kepingin menghalangi adanya penginjilan di tempat itu. Firman Tuhan digunakan tempat itu. Jadi mereka sengaja pakai kuasa gelap untuk seolah-olah ada kapal mau nabrak. Dan kalau sampai kalian lompat, itu di sungai ini sekitar kanan kirimu itu buaya, gitu ya. Lompat tinggal dimakan buaya habis, gitu ya. Jadi puji Tuhan, kuasa kegelapan dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu ketika kita menyadari siapa lawan kita, kita tahu lawan kita boleh berusaha, yang namanya iblis boleh berusaha mengganggu kita, tetapi ingat bahwa semua kuasa kegelapan, setan dan segala pengikutnya semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita bersyukur kita punya Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Dia Tuhan yang telah menang, dan Dia memberikan kepada kita seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita pun menikmati kemenangan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, selain kita perlu menyadari lawan kita, berbicara mengenai peperangan rohani ini, yang kedua adalah kita juga perlu ini ya, ambillah seluruh senjata Allah. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Ambillah seluruh senjata Allah, begitu. Nah, apa saja yang Allah sediakan? Di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan cuma satu ya, tapi semuanya ya. Nah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita bisa tetap terus berdiri sesudah semua peperangan ini selesai. Nah, apa saja itu? Kita karena ini sebenarnya ada 7, kita akan 3 lalu ini 1 ya, yang 3 yang awal. 3 yang awal itu, jadi berdirilah tegak, dimulai dari ikat pinggang, gitu ya. Ikat pingganglah, berikat pinggangkan kebenaran. Tapi ingat, ini senjatanya Allah, bukan senjata kita ya. Senjatanya Allah, bukan senjata kita. Jadi berikatkan pinggang kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Pakailah kebenaran Allah itu sebagai ikat pinggang kita. Lalu berbaju sirahkan keadilan. Jadi keadilannya Allah itu jadi bajunya kita, dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi sepatunya, kasut sepatunya, pakailah Injilnya Allah yang memberikan damai sejahtera. Nah, saya jelaskan di sini ya. Jadi sabuk itu ya, tadi ikat pinggang. Nah, itu menahan baju sirah. Baju sirah itu kan baju perangnya, itu ya, baju perangnya. Itu sabuk itu menahan baju perangnya supaya nggak jatuh-jatuh, nggak lepas-lepas gitu ya, lebih enak. Nah, itu akan apa gunanya? Memudahkan pergerakan. Artinya apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah, kita akan mudah untuk bergerak maju. Amin. Coba cek aja. Kalau kita tuh banyak nyimpen dosa, ya nggak hidup dalam kebenarannya Tuhan, gitu ya, itu nggak dipakai jadi sabuknya kita. Kita mau jalan itu nanti takut, mesti ada aja, gitu ya, mesti ada aja. Kita jadi khawatir, gitu. Waktu nanti kalau ketahuan sama orang lain gimana? Aku ada celahnya di sini, aku ada celahnya di situ, ada aja, gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang, jalan dalam kebenaran, bersih hidupnya. Ingat kisahnya Daniel ya, Daniel itu karena orangnya bersih, mau dicari. Dia mau dilempar ke gua sikat, dicari kesalahan nggak ketemu gitu ya, karena hidupnya benar gitu, punya roh yang berbeda, spirit yang berbeda gitu. Nah, ayo kita belajar hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu berbicara soal sabuknya dalam kebenaran Allah. Jadi lihat betapa pentingnya kita mempunyai pengajaran yang benar. Kalau pengajaran yang kita terima adalah pengajaran yang keliru, maka yang kita praktekkan adalah praktek yang keliru. Tapi ketika kita dapat pelajaran yang firman Tuhan yang benar,
Nah, yang kita praktekkan itulah yang benar, dan itu yang menjadi ikat pinggang kita untuk kita bisa bergerak maju. Ya, betapa pentingnya kita mendalami firman Tuhan dengan benar. Lalu kemudian baju sirahnya sekarang, baju besinya itu ya. Nah, baju sirah itu Bapak Ibu Saudara-saudari itu melindungi apa? Area dada, begitu ya. Area dada ini apa? Ini adalah tempat organ-organ tubuh yang paling vital berada, ya kan? Nah, itu dilindunginya dengan apa? Baju sirah ya. Ada organ-organ tubuh yang paling penting itu jantung, apa, hati, semua ada di sini ya. Itu ditutupi dengan baju besi itu ya. Nah, ini berbicara soal keadilannya Allah. Percaya bahwa kita sudah dibenarkan karena Kristus, itu yang menunjukkan keadilan Allah. Itu membuat kita mengenakan baju besi yang akan melindungi kita dari serangan musuh. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara-saudari ingat nggak? Saya pernah juga berbicara soal ini tahun lalu ya. Jadi gini ya, Tuhan itu kepingin dari surga, itu kepingin memberikan kepada kita anugerah keselamatan buat kita. Ini tangan kanannya Tuhan, tangan kirinya saya, kita manusia ya, tangan ini kita. Tetapi ketika Tuhan itu mau memberikan anugerah itu, ternyata ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu apa? Dosa. Nah, tapi karena ada penghalang dosa itu, katakan oke lah, inilah ya, supaya gampang, ini adalah dosanya ya, karena ada dosanya. Nah, karena dia mau memberikan anugerah ada dosa, di satu sisi, karena dia adalah Allah yang mengasihi kita, dia itu ingin ingin menyayangi kita terus, ingin memanjakan kita terus, gitu ya. Tapi di sisi lain karena dia adalah Allah yang adil, dia itu harus menghukum kita, dia harus memusnahkan kita, dia harus membinasakan kita karena kita orang berdosa. Nah, tapi bagaimana keadilan dan kasih Allah ini dipertemukan? Bagaimana dipertemukan? Dengan cara dia itu yang dari surga, dia turun ke dunia, dia jadi sama dengan kita, ya, sama-sama jadi manusia. Tetapi ingat, dia menamakan atur manusia itu bedanya apa? Kita manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak ada dosanya, ya, manusia yang tidak berdosa. Dan dosa kita itu dipindahkan ke tangan Tuhan Yesus, dan kemudian dia mati di atas salib, dikuburkan. Tapi karena dia Tuhan, dia bangkit, dan dari surga dia naik ke surga, dia memberikan anugerah yang kekal itu kepada kita, ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan itulah menunjukkan bagaimana kasih dan keadilan Allah dipertemukan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Dan ketika keadilan Allah itu menjadi bajunya kita, jadi jubahnya kita, kita pegang itu terus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada keadilan Allah yang sudah Allah nyatakan bagi kita, kasih dan keadilan Allah dipertemukan dalam korban Kristus di kayu salib. Itu yang membuat kita, melindungi kita dari serangan musuh, serangan iblis. Ya, nah sekarang sepatunya dikatakan berdirilah teguh di atas Injil Kristus, begitu ya, di atas Injil Kristus. Mengapa? Karena itu yang akan menolong kita memiliki damai sejahtera dalam perlindungan Allah. Itu yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dalam peperangan. Nah, apa itu Injil Kristus? Itu berbicara bagaimana kita tahu yang namanya Allah, Yesus yang adalah Allah, menambahkan natur kemanusiaannya. Ingat ya, beliau bukan hanya Allah jadi manusia lalu meninggalkan kealahannya di surga lalu dia cuma jadi manusia begitu, enggak ya. Tapi dia adalah Allah, dia itu menambahkan natur kemanusiaannya ketika dia turun ke dunia. Jadi dia Allah sejati, dia manusia sejati, ya. Tapi ketika dia lahir, tapi kemudian dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik ke surga bagi kita, bahkan dia akan datang kali yang kedua untuk setiap kita. Dan itulah Injil Yesus Kristus. Itu semua bukan tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi itu semua tentang apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berdirilah teguh di atas Injil Kristus itu, dan kita akan menikmati damai sejahtera karena kita tahu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, itu 3 ya, sabuknya, bajunya, lalu sepatunya, gitu ya. Nah, tapi
peperangan kan ada lagi gitu ya, peperangan masih ada lagi, namanya prajurit itu masih ada lagi. Apa itu? Nah, dikatakan yang 3 berikutnya ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisainya. Perisai itu perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, perisai iman ini yang digambarkan Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu menunjukkan yang namanya perisai itu perisai bukan yang cuma kecil gitu saja ya, tapi perisai yang besar sekali yang sampai menutupi seluruh tubuh kita. Ya, perisainya itu ukuran yang sangat besar sekali menutupi seluruh tubuh kita. Ya, dan bukan hanya perisai, terimalah juga apa? Ketopong keselamatan, helmnya sekarang ya. Ketopongnya itu, helmnya itu kepala kita supaya terlindungi juga. Ada ketopong keselamatan dan ada apa? Pedangnya. Pedangnya itu apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Kita akan lihat yang 3 ini sekarang ya. Dikatakan ya, saya tulis di sini, iman kita, perisai iman itu ya, iman kita kepada Tuhan Yesus itu yang merupakan perisai besar yang menutupi seluruh tubuh kita dari semua anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Jadi kalau kita tuh dituduh oleh iblis, oh, kamu gak disayang Tuhan, kamu tuh pasti akan dihukum Tuhan, kamu pasti akan dilempar ke neraka, dosamu terlalu banyak, kamu gak layak di hadapan Tuhan, terus ditembakkan kepada kita. Yang membuat kita tuh berdiri teguh apa? Perisai iman kita. Panah berapi itu yang akan hancur semuanya karena apa? Ada perisai iman itu. Enggak, aku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus siapa? Yang sudah menyatakan keadilannya bagiku, yang sudah mengasihi aku, yang Injilnya itu sudah diberikan buat aku. Yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketopong ya, helmnya itu dan pedang itu adalah 2 perlengkapan terakhir yang digunakan prajurit untuk menghadapi bahaya yang mengancam, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini 2 perlengkapan terakhir ya yang digunakan oleh prajurit untuk menghadapi bahaya yang mengancam. Kita lihat sekarang ketopong itu helmnya itu ya. Nah, kepala yang terlindungi oleh ketopong itu akan memberi keamanan. Dan Tuhan Yesus, Alkitab ini berkata kepada kita bahwa yang namanya ketopong itu adalah ketopong keselamatan. Keselamatannya Tuhan, keselamatan yang didatangkan dari Tuhan itu perlu melindungi kita. Keselamatan dari Tuhan itu memberi kita keamanan dari serangan iblis masa kini dan penghakiman masa depan yang disediakan bagi iblis dan para pengikutnya. Ini perhatikan penting ya, karena kita tahu ya, ini sudah pernah dibahas 4 minggu yang lalu persis di Newman Part yang pertama. Ada seorang hamba Tuhan besar, terkenal gitu ya, bahkan sekarang sampai kemana-mana, mungkin go internasional juga itu ya. Tapi yang diberitakan adalah gambaran neraka itu, bagaimana perjalanan ke neraka itu. Oh, di neraka itu justru iblis yang menyiksa manusia. Nanti kalau suka bohong, lidahnya ditarik, dipotong, terus kesakitan, aduh, lidahnya keluar lagi. Nanti sama iblis dipotong lagi, aduh sakit, keluar lagi, nggak bisa habis. Nanti kalau tangannya suka mencuri, tangannya disuruh gini, terus dipotong sama iblis. Orangnya teriak kesakitan, aduh tangannya sakit, dipotong, muncul lagi, dipotong lagi. Gambar nerakanya malah seperti itu gitu ya. Enggak, karena ternyata firman Tuhan Alkitab mengajarkan kepada kita gambaran neraka itu seperti apa? Yaitu lautan api yang dimana ratap tangis kerta gigi menjadi satu di lautan api, dan itu disediakan bagi siapa? Bagi iblis dan para pengikutnya. Iblis pun masuk ke dalam lautan api itu, bukan iblis yang lalu menyiksa manusia. Iblis dan semua para pengikutnya, antek-anteknya semua, ya itulah disediakan neraka itu bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita tahu keselamatan itulah yang memberi kita keamanan, mau dari serangan iblis masa kini, bahkan juga penghakiman masa depan yang disediakan bagi iblis dan para pengikutnya ya. Dan kemudian yang terakhir ini pedang. Nah, pedang ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat itu adalah satu-satunya senjata untuk menyerang. Dari semua tadi itu semuanya kan pertahanan semua ya. Semuanya dari kepalanya itu pertahanan, baju sirahnya pertahanan, sepatunya pertahanan, sabuknya pertahanan, perisainya pertahanan.
Sekarang satu-satunya untuk menyerang senjatanya itu adalah apa? Pedang ini. Dan dikatakan itu adalah pedang roh. Jadi kita perlu tahu ya, bahkan pedang roh ini, firman Tuhan ini ya, itu adalah firman Tuhan itulah juga cara Kristus menyerang iblis ketika dicobai sampai 3 kali. Dan kita tahu ketika iblis mencobai Yesus 3 kali, Tuhan Yesus juga memakai pedang roh, itu adalah firman Allah itu iblis lalu mundur dari Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara adalah senjata kita dalam peperangan yang mempunyai kuasa dari Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi kita perlu benar-benar kuat dalam firman Tuhan. Kalau kita menerima pengajaran yang nggak benar, bukan hanya hidup kita jadi nggak benar, praktek kita jadi nggak benar, tapi bahkan menyerang iblis pun nanti dengan firman Tuhan yang nggak benar gitu ya. Tapi ketika kita mendalami firman Tuhan dengan benar, menerima pengajaran yang benar, itu yang memiliki kuasa dari Roh Kudus untuk menyerang iblis dan semuanya antek-anteknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga ini ya gambarannya ya. Gambarannya itu adalah ya, ini yang perlu kita miliki ya, dari kepalanya itu kita punya keselamatan. Wah, aku punya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus begitu ya. Baju sirahnya ini yang untuk di dada, oh ada keadilan Allah yang sudah Allah nyatakan bagiku melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib ya. Lalu sepatunya, oh ini adalah Injil Kristus Yesus, di mana aku berdiri kelahiran Tuhan, kematian, kebangkitan, kenaikannya, bahkan sampai dia akan datang kedua kalinya ya. Sudah 1, 2, 3, lalu kita pakai sabuknya, ini sabuk kebenaran, hidup dalam kebenaran Tuhan begitu ya. Lalu kemudian ini ya, kita punya perisai iman, cuma perisainya kurang besar gitu ya. Ini harusnya perisai yang lebih besar lagi, menutupi seluruh area tubuh kita dari serangan panah-panah iblis. Dan ini pedangnya ya, untuk kita menyerang itu, yaitu adalah menggunakan firman Tuhan ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kapan peperangan ini akan berakhir? Puncak kemenangan iman kita itu sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, kemarin pagi gitu ya, kami tiba-tiba dapat kabar dari saudara kita Denny begitu ya, yang sudah juga di-share, dan beberapa dari kita kemarin malam datang, ternyata emaknya begitu ya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan sekaligus kami atas nama GBI kita mau mengucapkan turut sepenanggungan untuk saudara Denny ya, yang kemarin emaknya dipanggil pulang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tahukah kita datang ke rumah duka itu begitu penting? Ketika ada momen-momen seperti ini begitu penting mengingatkan kita. Mengapa? Karena mungkin iya betul, secara manusia kita akan sangat kehilangan, sangat terpukul, kita bisa menjadi goncang iya. Tetapi di sisi lain, ini menjadi peringatan iman bagi kita bahwa justru itulah puncak kemenangan iman orang percaya. Usia 89 tahun ya, betul ya, usia 89 tahun berpulang. Dan kita tahu selama 89 tahun peperangan itu akhirnya sekarang telah dimenangkan. Emaknya Denny ini ya sekarang bisa menikmati kemenangan puncak, menikmati bersama Kristus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaannya adalah sekarang bagi setiap kita, bagaimana dengan setiap kita? Dan kita mau terus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk memenangkan peperangan iman ini. Kemarin di rumah duka ketika kami berkumpul, kami sempat berjumpa dengan salah satu orang begitu ya, yang kami juga kenal. Lalu kami tanya gitu, gimana anaknya? Bapak Ibu Saudara-saudari, dulu saya tahu dia pelayanan bersama-sama dengan kami, dia pemain bass, gitu ya, pemain bass. Lalu pelayanan bersama-sama dengan kami. Bagaimana sekarang? Oh di Malang, oh iya. Terus saya tanya gitu kan, oh beribadah di mana sekarang? Ternyata sudah berpindah, begitu ya. Intinya sudah melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Buat saya sendiri ini menjadi peringatan buat setiap kita. Di satu sisi ada yang ternyata
meninggalkan iman kepada Yesus Kristus, padahal dulunya begitu rajin pelayanan, basis senior saya gitu ya, saya belum bisa apa-apa, saya gabung, dia ngajari saya gitu ya. Ternyata sekarang meninggalkan imannya. Tapi di sisi lain ada seperti omanya Denny yang sampai 89 tahun memenangkan pertandingan imannya itu, dan sekarang mencapai puncak kemenangan iman itu. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan kita? Maukah kita mengambil seluruh senjata Allah ini, perlengkapan senjata Allah ini? Ya, kalau itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, dan sungguh-sungguh kita bawa pulang, dan kita akan terus ingat sepanjang umur hidup kita. Dimanapun Tuhan mengutus kita, entah di kota Malang, entah di luar kota, bahkan mungkin di luar pulau dan luar negeri, dimanapun kita bahkan mungkin studi atau bekerja, entah di lingkungan yang mayoritas anak-anak Tuhan, atau bahkan kita harus ada di tempat-tempat yang mayoritas orang-orang yang belum menerima Injil, belum menerima Kristus dan keselamatannya itu. Bapak Ibu saudara-saudari, adakah kita mau tetap mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah ini? Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang perlu kita pelajari lagi mengenai perlengkapan senjata Allah? Selain yang pertama, kita perlu menyadari betul siapa lawan kita, bahwa kita punya lawan. Dan yang kedua, kita perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawannya. Dan yang ketiga, kita juga perlu berdoa di dalam roh. Katakan sama-sama, berdoa di dalam roh. 1, 2, 3. Berdoa di dalam roh. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudara-saudari, kita melihat tadi ya, perkembangannya dari yang namanya itu sabuknya, bajunya, sepatunya sudah dipakai semua, perisainya ada, 2 perlengkapan terakhir sudah dipakai, helmnya, ketopongnya, bahkan kemudian pedangnya sudah dipakai semua. Ternyata firman Tuhan berkata, ada satu senjata ultimat yang mengatasi, yang setelah semuanya itu siap, ini senjata ultimat yang perlu kita lakukan untuk kita mengadakan peperangan ini menang, ya tetap berdiri teguh setelah semua peperangan ini selesai, adalah berdoa di dalam roh. Dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Lanjutannya tadi, jadi gunakan yang namanya ketopong keselamatan, gunakan pedang roh yaitu firman Allah. Itu semua kita perlu lakukan di dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kitanya sendiri, bagi kita sendiri, kita berdoa itu kapan? Setiap waktu. Ya, setiap waktu itu kita perlu berdoa di dalam roh. Dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga ini 2 kata yang penting Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan Yesus pun juga mengatakan seperti itu. Yang tidak sanggup kamu berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Berdoa dan berjaga-jaga. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa ini Bapak Ibu saudara-saudari bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi sesama anak Tuhan. Bagaimana supaya semua anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Tuhan, yang menjadi kudus karena darah Kristus, mereka pun juga kita dukung dalam doa. Saya ingat begitu ya, kami dengan juga ada dengan Yohanes waktu itu juga dengan Lian ya, waktu itu masih ada Lian ya, kita bahkan juga sempat berdoa untuk emaknya Denny ini pada waktu sakit masuk ke ICU apa waktu itu ya. Ya betul ya. Kita sempat berdoa, dan puji Tuhan sampai 89 tahun mengakhiri kehidupannya dengan kemenangan iman. Bapak Ibu saudara-saudari, dan ini yang perlu kita terus kerjakan. Berdoa dengan tidak putus-putusnya, berjaga-jaga. Doanya dalam roh, dan berdoa ya bagi diri kita iya, tapi juga bagi semua orang-orang kudus, bagi sesama anak Tuhan yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Ayat 19 sampai dengan ayat 20 dikatakan juga untuk aku, untuk Paulus ya. Mengapa? Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Ini penting ya. Perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya, betapa pentingnya rahasia Injil itu dibuka begitu ya, dengan benar adanya.
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, itu penting untuk kita berdoa, sehingga bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi semua orang percaya. Bahkan bukan hanya bagi semua orang percaya, tapi juga supaya rahasia Injil itu, ya, yang benar itu dibukakan bagi orang percaya, bahkan bagi semua orang yang belum percaya, supaya mereka pun bisa menangkap rahasia Injil itu. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka pun boleh menerima keselamatan anugerah yang sama yang sudah kita terima itu. Bapak Ibu saudara-saudari, berdoalah dan berjaga-jagalah dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Ya, dalam kuasa dan dalam pimpinan Roh Kudus ini berbicara, baik kita mau dari yang mau dipenuhi Roh Kudus, kita dengan tanda awalnya itu berkata-kata dalam bahasa lidah, kita berdoa dalam bahasa roh, tetapi juga terus lanjut bagaimana setiap hari kita tuh hidup dalam pergerakannya Roh Kudus, dipimpin terus dalam Roh Kudus. Salah satu yang saya juga sudah sharing beberapa waktu yang lalu, salah satu orang sempat sharing kepada kami gitu, wah Gideon ini penuh surprise pokoknya, gitu ya, penuh surprise pokoknya. Kami bilang, ya surprise banget, bagaimana kita nggak tiba-tiba merencanakan ke hotel tidur, tiba-tiba merencanakan ke home villa, nggak direncanakan seperti itu. Semuanya terjadi dalam waktu yang begitu cepat, begitu saja. Yang kami lakukan hanyalah kami mau belajar taat dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus, bergerak saja. Kami berdoa, belajar terus nurut sama pimpinan Roh Kudus. Ya, berdoa dan berjaga-jaga dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus untuk diri kita, untuk semua umat Tuhan, untuk makin tersebarnya rahasia Injil Kristus, makin banyak jiwa dimenangkan. Dan itulah senjata Allah yang ultimate. Bapak Ibu saudara-saudari, ini gambar berdoa gitu ya, berdoa bersama-sama. Saya mengenal istilah doa peperangan itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Pertama-tama itu pada waktu saya masih usia di persekutuan remaja, saya masih ingat begitu ya. Kita mau ada retret, kemudian mulai dikasih tahu, ayo doa peperangan. Kita bentuk tim doa, ada beberapa dari kami mungkin sekitar 7 atau 8 orang, saya lupa kisaran seperti itu. Dan saya ingat begitu ya, ketika kami berdoa doa peperangan, kami doa. Ada tiba-tiba salah satu dari kami itu yang berkata, saya ini kok diberi penglihatan pada Tuhan, oleh Tuhan, apa gitu. Dia berkata, saya tuh lihat itu ada kamar. Diajak sama orang yang punya ruangan itu, lalu dikatakan kamu bisa doa di ruangan ini, kamu bisa doa di ruangan itu, kamu bisa doa di ruangan ini, kamu bisa doa di ruangan itu. Tapi satu yang ruangan itu kamu tidak boleh doa di sana. Loh, kenapa gitu ya? Kemudian orang ini ngomong pokoknya nggak boleh doa di sana. Coba sudah tidak boleh. Tiba-tiba kemudian orang ini iseng gitu ya, dalam itu dia iseng, dia buka ruangan itu. Loh, ruangannya kok gelap sekali dan besar tapi luas tapi gelap gitu. Ruangan itu gelap sekali. Udah, terus dia bangun gitu ya. Dia bangun, dia bilang, sudahlah gitu ya. Itu ada kita doa peperangan lagi. Lalu kemudian beberapa hari kemudian sebelum mau berangkat retret, tiba-tiba pada waktu mau berangkat kita akan tim doa, nggak survei ke tempat retret ya. Tiba-tiba kemudian ada salah satu orang yang bilang, ayo tim doa jadi satu mobil, kita mau berangkat sendiri jadi satu mobil, ayo kita berangkat. Oke. Lalu kemudian salah satu dari kami cerita gitu ya, saya ini diberi mimpi sama Tuhan. Diberi mimpi apa? Saya itu ada di satu ruangan, kemudian di tengah-tengahnya ada taman yang luas, di seberang itu ada ruangan lagi. Saya itu bangun, dan saya ketika bangun saya itu mau lari ke ruangan itu, melewati taman itu. Tapi ternyata ketika saya lari dari taman itu, tiba-tiba di tengah-tengah taman itu keluar seperti bayangan besar yang gelap sekali, terus kayak menguasai dia gitu ya, sampai dia tuh sampai jatuh gini. Wah, terus kita bangun gitu. Dia bangun dari itu. Lah yang lucu, pada waktu mimpi itu istrinya yang mimpi ya, suaminya itu bilang, saya ini nggak ngerti, jadi saya itu bangun-bangun, saya itu tahu istri saya ini tidur kok sambil bahasa rohan terus gitu ya. Istri saya ini tidur kok sambil bahasa roh terus.
Jadi bangun-bangun saya tanya, kamu kenapa? Kok tidur kok sambil bahasa roh terus gitu, kenapa? Dia istrinya bilang, saya nggak tahu, kok bahasa roh gitu saya nggak ngerti. Tapi yang penting saya tahu, saya dapat ada mimpi itu. Wah, betapa kagetnya kami Bapak Ibu Saudara-saudari ketika kami begitu sampai di tempat retretnya itu. Yang kami lihat itu benar-benar memang itu ada satu ruangan dan kemudian itu ada taman besar. Setelah taman besar ini ada satu ruangan lagi. Di satu ruangan inilah ada hallnya untuk kami bisa ibadah retret dan ada kamar-kamar retretnya. Dan memang ruangan yang satu ini itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Ketika kami buka ruangan memang itu gelap. Ternyata isinya adalah gudang barang-barang gelap. Ya, barang-barang di tempat yang gelap maksud saya. Dan kemudian ada ularnya juga. Dia nyimpan melihara ular di ruangan itu, gitu ya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di situ kami baru ngerti. Oh, ternyata yang Tuhan kasih ini benar. Dan memang betapa pentingnya kita doa peperangan ini supaya Tuhan, pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan itu melingkupi yang namanya ibadah retret ini. Jiwa-jiwa yang ikut retret ini kita doakan Tuhan jamah ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sebab itulah kenapa kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tahu kenapa kita sampai memberi nama ibadah doa kita itu adalah menara doa ya. Karena sebetulnya awalnya diusulkan itu kita buat namanya persekutuan doa begitu ya, tiap hari Rabu itu persekutuan doa. Akhirnya kita ubah jadi menara doa. Kenapa? Karena ini gambaran dari bagaimana yang namanya kalau mau berperang di satu kota itu ada menara perlindungannya begitu ya, ada menara perlindungannya di mana alat-alat perang itu semua dikumpulkannya di menara itu. Begitu nanti itu musuh mau menyerang satu kota itu, yang musuh mau menyerang satu kota itu, nah itu para prajurit itu mengambil senjatanya di menara itu untuk menyerang musuh-musuh yang mau menyerbu kota itu. Dan sebab itu perjanjian lama, tapi perjanjian baru, menara kita, peperangan kita, kemenangan kita itu adalah apa? Menara doa itu, gitu ya, menara doa itu. Dan sebab itu ini ya, saya ingat ketika masuk menara doa saya sharekan ayat firman Tuhan ini. Peperangan rohani itu dimenangkan, semua senjata perlengkapan senjata rohani semua sudah digunakan sampai yang terakhir ketopong dan pedang sudah digunakan. Ultimatnya itu apa? Doa, gitu ya, doa. Dan itu yang kita lakukan di menara doa, bahwa kita mendoakan Gideon ya, tapi kita juga mendoakan jemaat-jemaat yang memerlukan bantuan doa. Iya, kita juga berdoa bagi pergumulan kita, tantangan kita yang mungkin bahkan tidak bisa kita ucapkan kepada kanan kiri kita. Iya, kita doakan semua itu. Kenapa? Karena itulah senjata kita. Maju itu, ultimat itu, senjata ultimat itu di situ. Maju dalam doa, menara doa. Sebab itu terus Bapak Ibu Saudara-saudari, buat kita yang sudah dikaruniai Tuhan berkata-kata dalam bahasa roh, saya ingat selalu ya, kalau opa saya dulu waktu setelah ibadah kepenuhan Roh Kudus selalu berkata, yang sudah dipenuhi Roh Kudus ada sekian banyak orang ya, terus dipakai di rumah, setiap hari dipakai terus di rumah ya, dipakai terus dalam doa-doa pribadi. Yang belum ya terus minta. Doa kepenuhan Roh Kudus tidak hanya terbatas pada waktu ibadah kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara ya, tapi setiap hari. Saya pun mendapatkan juga pada waktu saya di kamar, saya berdoa sendiri gitu, saya sudah cerita lah itu ya. Saya mendapatnya pada waktu saya di kamar berdoa sendiri, tiba-tiba mulut saya berkata-kata dan berdoa dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, dan teruslah belajar setiap hari berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Minta terus Roh Kudus pimpin harus bergerak kemana. Minta terus doa Roh Kudus, kau menuntun aku kemana. Ya, bergerak dalam kuasa Roh Kudus, berdoa dalam kuasa Roh Kudus. Lakukanlah itu setiap hari. Bapak Ibu Saudara, dan inilah kita belajar di dalam spiritual warfare, peperangan rohani ya. Yang pertama kita perlu sadar siapa lawan kita. Bukan karena daging, tetapi iblis dengan segala kepemerintahannya, kepenguasaannya, jajaran pemerintahan iblis di udara sana. Tetapi ingat yang kedua, kita punya senjata Allah. Kristus telah memenangkan pertandingan itu dalam kebangkitannya. Dia sudah menyatakan iblis kalah dan Allah itu menang. Dan dia menyediakan bagi kita seluruh perlengkapan senjata Allah. Gunakan itu terus. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita menutup mata. Kita mencapai kemenangan puncak sampai
datang kedua kali menjemput kita. Itulah kemenangan kita. Selama kita hidup, ayo terus mendapat perlengkapan senjata Allah. Dan yang ketiga, mari kita juga terus berdoa dalam roh, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Berdoa, terus berjaga-jaga. Dan kita tahu ketika kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus, kita ada di pihak yang sebagai pemenang. Amin. Saya undang pemuji boleh maju. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil waktu untuk kita mau masing-masing berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, ambil waktu untuk kita masing-masing sekarang secara pribadi kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan apa yang bisa kita bawa pulang, yang sudah kita dapatkan dan bisa kita bawa pulang. Komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan saat ini? Ambil waktu bersama dengan Tuhan. Dalam kudus
Sungguh kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu itu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang bukan saja mati menebus kami yang berdosa, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang naik ke surga menyediakan rumah bagi setiap kami. Bahkan Engkau menyediakan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Dan Engkau juga akan datang kali yang kedua untuk menjemput kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau bahkan memberikan seluruh perlengkapan senjata rohani itu bagi setiap kami. Dan sebab itu Tuhan, biarlah kami terus berdiri teguh di dalam Engkau. Kekuatan iblis, kuasa iblis, antek-anteknya serta pemerintahannya, kekuasaannya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami terus Tuhan mau berdiri di dalam Tuhan, gunakan senjata perlengkapan rohani, bahkan doa sebagai senjata ultimat kami. Kami terus maju bersama dengan Tuhan. Sepulang dari tempat ini Tuhan, mungkin kami harus menghadapi tantangan kami kembali, menghadapi rutinitas kami, menghadapi pergumulan kami. Tapi biarlah kami boleh menang bersama dengan Tuhan. Kami tidak jatuh karena tipu muslihat iblis, tetapi kami terus menang bersama dengan Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kami kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Siapa yang hari ini mendapat berkat oleh firman Tuhan, mari angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya, semua mendapatkan berkat. Dan tiba saatnya kita akan memberikan sebagian berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh pengasih dan penuh penyayang, kami berterima kasih karena Engkau telah membuat kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih karena kami telah dipenuhi oleh berkat-Mu pada hari ini. Dan saatnya kami pada hari ini akan memberikan sebagian berkat yang akan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau berlipat gandakan, kiranya Engkau melimpahkan segala berkat-berkat yang kami berikan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di mata bagikan, bersama bagiku.
Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, pulanglah, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun Tuhan mengutus kita, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa, kasih setia anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan